Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita semua tahu Pandeglang ini punya alam yang indah, punya tanah yang subur, punya laut yang kaya. Tapi tiba-tiba muncul kebijakan yang bikin kita tercengang. Ada MOU pembuangan sampah dari Tangerang Selatan ke Pandeglang. Coba kita renungkan bersama. Di saat kita masih berjuang mengelola sampah kita sendiri, tiba-tiba ada wacana, ada perjanjian yang intinya Pandeglang jadi tempat pembuangan sampah dari daerah lain. Apakah kita rela tanah kelahiran kita dijadikan tong sampah oleh daerah lain? Sahabat-sahabat semua, inilah yang sedang kita hadapi. Sampah bukan hanya soal bau, bukan hanya soal kotor. Sampah adalah soal lingkungan hidup, kesehatan, dan masa depan anak cucu kita. Pemerintah mungkin berkata ini soal kerjasama antar daerah, soal investasi, bahkan soal keuntungan. Ada kabar bahwa 40 miliar rupiah disebut-sebut jadi nilai dalam MOU tersebut. Tapi mari kita bertanya, apakah 40 miliar itu cukup untuk membayar kesehatan kita? Apakah uang bisa menggantikan udara bersih yang hilang? Apakah uang bisa mengganti tanah yang tercemar? Jawabannya jelas tidak. Sahabat-sahabat semua, mari kita lihat faktanya. Dalam pemberitaan yang beredar termasuk dari Detikcom tanggal 19 Agustus tahun 2025, ribuan warga Pandeglang turun ke jalan menolak MOU ini. Mereka menilai kerjasama sampah antara Tangsel dengan Pandeglang hanya akan membawa masalah baru. Kenapa rakyat marah? Kenapa mereka tahu dampak sampah itu nyata? Pertama, dampak lingkungan. Sampah organik bisa menimbulkan bau menyengat, mencemarkan air tanah, merusak ekosistem. Sampah anorganik butuh ratusan tahun untuk terurai. Plastik misalnya akan tetap jadi racun di tanah kita. Lalu yang kedua, dampak kesehatan. Sampah menimbulkan potensi penyakit DBD dari nyamuk, diare dari air tercemar, infeksi pernapasan akibat polusi udara. Sahabat-sahabat semua. Lalu yang ketiga, dampak sosial. Apakah kita rela nama Pandeglang dikenal sebagai bukan lagi karena keindahannya, tapi karena jadi tempat sampah? Bagaimana dengan harga tanah kita? Bagaimana dengan investasi wisata ke depan? Semua bisa jatuh hanya karena kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Sahabat-sahabat semua. Lalu ada pertanyaan besar. Kenapa Tangsel tidak mengelola sampahnya sendiri? Bukankah setiap daerah wajib mengelola sampah sesuai Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah? Kenapa malah dilempar ke Pandeglang? Apakah ini adil? Apakah ini tidak bentuk ketidakadilan struktural antara daerah? Dan jangan lupa, sahabat-sahabat semua, ini bukan sekedar urusan teknis, ini soal keberpihakan. Sahabat-sahabat semua, apakah pemerintah berpihak kepada rakyat Pandeglang atau berpihak kepada kepentingan segelintir elit? Sahabat-sahabat semua, kita harus bicara tegas. Pandeglang bukan tempat pembuangan sampah dari Tangsel. Kita bukan masyarakat kelas 2 yang tanahnya bisa dijadikan tempat buangan seenaknya. Kita adalah warga negara yang punya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Bagaimana? Seperti diatur dalam pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ketika ada kebijakan yang mengancam hak kita, kita wajib bersuara, sahabat-sahabat semua. Sambil santai, jangan terlalu tegang. Sahabat-sahabat semua, dari awal kita sudah membedah dampak lingkungan, kesehatan, sosial, sampai persoalan angka 40 miliar rupiah yang seolah jadi permen untuk menutupi masalah besar. Tapi mari kita jujur, sampah bukan solusi dengan uang. Sampah adalah masalah yang harus diatasi dari sumbernya.
Dan di sini kita tegas lagi, Pandeglang bukan tempat pembuangan sampah dari Tangsel. Ini bukan sekedar isu daerah, ini tentang martabat rakyat dan hak kita atas lingkungan yang sehat. Jangan biarkan suara rakyat dikecilkan, jangan biarkan pemerintah hanya berdialog dengan angka, bukan dengan nurani. Maka sahabat-sahabat semua, saya mengajak, suarakan penolakanmu dengan cara damai, sebarkan video ini sebanyak mungkin, tag kawan-kawanmu, tag pemerintah, tag media, biar mereka tahu rakyat Pandeglang tidak tinggal diam. Karena sekali lagi, sahabat-sahabat semua, kalau hari ini kita diam, besok anak cucu kita akan menanggung bau, sakit, dan bencana. Saya Bambang Ferdiansa, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.